Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadroh yang telah menambah indah suasana Ramadan kita. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Ketua PMI Kota Jakarta Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Rijal SE. Kepada Bapak Rijal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepada teman-teman saya yang hadir di sini, Bapak Wali Kota Jakarta Utara yang diwakili oleh Mas Agung, Kementerian Agama, Depak sebelah tetangga itu seharusnya saya sebut dulu nih. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa juga dari beberapa camat Pademangan yang diwakili, wakil camat dari yang mewakili, ada beberapa areal ditutup sama tim media nih. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Camat, terus dari tidak lupa juga sahabat-sahabat saya dari PMI DKI, Mas Bambang dan Acam. Ini orang-orang dari utara semua, bukan seluruh. Salam, selamat atas kehadirannya. Dan tidak lupa dari Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Selatan, Barat, dan Timur yang kebetulan kita selalu bersama-sama dalam setiap acara-acara yang dilaksanakan oleh PMI DKI maupun PMI Kota Jakarta Utara. Dan selamat datang Sekretaris PMI DKI. Saya bilang lagi Pulau Seribu lagi. Selamat Sekretaris. Alhamdulillah acara selama 2 hari berjalan, santunan anak yatim, donor darah. Kalau tidak salah ada sekitar 70 kantong darah kita hari ini dapat, dan semua berjalan dengan baik. Dan ini yang melaksanakan adalah adik-adik kita dari relawan PMI Kota Jakarta Utara. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan seperti biasanya kami dari PMI Jakarta Utara melaksanakan santunan anak yatim. Kita jemput pula, kita hadir ke rumahnya masing-masing, kita antarkan anak yatim itu ke rumahnya, bingkisan-bingkisan itu memang sudah selama 3 tahun saya jalankan seperti itu, agar adik-adik relawan merasakan dan melihat langsung rumah tinggalnya, tempat dia berteduh, tempat dia beristirahat. Makanya mereka mendatangi orang-orang yang kita berikan santunan. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kita tidak mengundang mereka ke sini. Kita di depan acaranya, di depan tulisan santunan anak yatim. Anak yatim yang makan bok, kita banyak ada buah-buah pejabat di depan. Itu saya hindari sebetulnya. Jadi maaf di sini kalau ada yang saya menghindari itu. Pak Dewan Kota, saya lupa di sahabat saya nih. Sakit saya duduk bareng jadi lupa. Pak Dewan Kota, dia dari penjaringan yang saya lupa. Karena saya duduk di sampingnya jadi lupa. Yang selama ini membantu PMI Jakarta Utara, mungkin pada saat ada Bang Acan, sampai alat selam dibantu sama Bang Radian dulu. Jadi ini sahabat saya, dan jadi itu kita lakukan pada Dewan Kota. Jadi kalau kita menyantuni, kita mendatangi. Kita 3 tahun ini tidak buat acara seperti itu. Menyantuni anak yatim, 3 jam anak yatim nunggu di situ, kita kasih nasi kotak doang. Anak yatimnya 10, yang diundang 2 pejabat 200. Saya sering protes. Saya sekalian mau ingatin DKI ini nih. Saya ingin protes, buat apa gitu? Yang banyak anak yatimnya, tanggungannya kalau perlu sedikit. Jadi uang makannya kita untuk
mereka. Ini yang kita lakukan selama ini. Maaf, ini saya pidato di sini, saya ngasih sambutan ini sekalian otokritik untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan yang ada. Jadi jangan juga, saya pernah melihat Pak Sekretaris, anak yatim diundang sampai jam 3 di lapangan. Mungkin Bang Acang ingat itu, berpanas-panasan, begitu di dalam amplopnya cuma 50.000, begitu dia makan dia berebut. Sementara kita yang berbuka puasa di depan meja dengan buah-buahan, dengan makanan yang mewah. Saya bilang, saya tidak mau PMI Jakarta Utara melakukan hal seperti ini. Kita harus balik makna daripada penyantunan anak yatim. Nah, ini yang akhirnya menjadi adik-adik saya dari relawan melakukan itu. Saya bilang, kalian jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Saya takut, diri saya juga takut, kita takut terhadap azab anak-anak yatim. Itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah selama 3 tahun ini kita melakukan hal seperti itu. Kita tidak lagi tidak pernah menggunakan, tapi kita mendatangi ke rumahnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari kerja keras juga, baik kawan-kawan yang lama maupun baru PMI Jakarta Utara, insya Allah Pusdiklat Kemanusiaan yang mungkin satu-satunya yang ada di Jakarta maupun Indonesia, kita akan resmikan tahun ini Pusat Pelatihan Kemanusiaan. Saya tidak bilang Pusdiklat PMI, tapi Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kemanusiaan dengan kapasitas 60 orang untuk dilatih, dengan ruang inap ada 100 peserta kurang lebih. Dan alhamdulillah, dan saya terima kasih sama Bang Rol yang bekerja keras, yang akhirnya bisa menciptakan Pusdiklat Kemanusiaan yang sebentar lagi mungkin akan selesai. Tidak lupa juga sama Bang Radia, terima kasih, karena kita pun di sana melakukan santunan anak yatim dan buka bersama hampir setiap hari. Dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, bahwa kami PMI sejak 3 tahun juga tiap hari. Makanya kita, kapan PMI Jakarta Utara bubar? Saya bilang kita tiap hari, Pak. Jadi nggak ada acara sekali. Ini acara santunan, bukan acara buka bersama sama adik-adik relawan. Kalau PMI Jakarta Utara hampir setiap hari melakukan buka bersama di situ. Siapapun yang hadir, yang lewat, mampir, monggo. Kita selalu menyiapkan buka bersama selama 1 bulan. Jadi kita membuka, siapapun yang hadir untuk berpuasa bersama di sini silakan. Itu kita lakukan sudah hampir kurang lebih 3 tahun. Di sini ada mantan sekretaris sama kepala markas, hampir 3 tahun kita lakukan itu. Semuanya berjalan pelan-pelan. Dan tentang mobil ambulan gratis, klinik gratis, itu semuanya hampir masa periode ini ya yang kita lakukan. Alhamdulillah, klinik gratis untuk masyarakat Jakarta Utara sehari sudah mencapai kurang lebih 41. Saya hafal, saya detail, saya hafal pasiennya. Sebetulnya bisa 70, cuma kita batasi. Tiap hari pasiennya 41 orang. Ambulan tahun kemarin itu mencapai angka 8.000 1 tahun. Berarti kalau dibagi 12, dibagi 30, 1 hari bisa mencapai 22 kendaraan operasional keluar. Itu yang kita lakukan. Jadi hampir semua aktivitas di PMI Jakarta Utara ini sifatnya gratis, kecuali kalau DKI datang dia mau nyumbang. Nah, itulah yang beda. Dan alhamdulillah, akhir sebelum Ramadan kita berangkat ke Gaya Luas. Di sana selama 21 hari, dan insya Allah habis Lebaran kami berangkat lagi ke Gaya Luas untuk memfinalkan apa yang kita ingin kerjakan. Insya Allah Bang Heri dari bencana akan berangkat. Hati-hati di Aceh, nanti ketemu wanita-wanita Aceh yang mata biru. Dan alhamdulillah di Aceh cukup luar biasa memang, karena ada tugas dari DKI. Kami dari PMI Kota Jakarta Utara berangkat ke sana, dan saya berangkat sampai 21 hari.
Dan terima kasih banyak bantuannya PMI DKI yang telah memberikan bantuan supportnya pada saat saya ada di lapangan, yang alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Dan tidak lupa juga kepada Kota Madia, Jakarta Utara, kehadiran PMI di Gaya Luas membuka mata kawan-kawan relawan, karena pada saat itu belum ada teman-teman yang masuk ke Gaya Luas, dan kita Jakarta Utara yang membuka pertama kali masuk ke situ, yang akhirnya semua relawan masuk ke dalam area Gaya Luas. Itu yang saya bisa sampaikan, dan mudah-mudahan di acara Ramadan ini yang penuh hikmah, saya berharap adik-adik relawan tetap semangat, tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena sekali lagi bahwa dalam hal-hal yang sangat penting adalah hal-hal kemanusiaan. Maka adik-adik yang sudah masuk di relawan PMI harus menjaga nilai-nilai kemanusiaannya. Saya berharap semuanya menjadi teladan kita semua, bahwa PMI menjadi motor gerakan kemanusiaan, bukan saja di Jakarta Utara, tapi semua Jakarta yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Tidak lupa saya berkata-kata, dan saya sekali lagi mengucapkan salam saya dan cinta saya kepada Jakarta Utara. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu acara. Saya awali dengan pantun. Beli gendang di pasar seni, gendang dipukul bertalu-talu. Perkenan saya menyampaikan salam pada acara ini agar semua sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua PMI Jakarta Utara, abang kita ini Bang Rijal SE, beserta segenap jajaran pengurus. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mesir Jakarta Utara yang mewakili. Yang terhormat Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta hadir pada saat ini, Pak Sekretaris Bang Sarul beserta Mas Bambang dan Bang Acang, Akam sini, anak kampung sini. Terima kasih Bang. Yang kami hormati para camat se-Jakarta Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati para Ketua PMI wilayah se-Jakarta Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Dewan Kota hadir dari Dewan Kota Penjaringan, Bang Radian. Yang kami hormati hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya, para tokoh masyarakat relawan PMI se-Jakarta Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang berbahagia ini suasana penuh keberkahan, suasana penuh kehangatan, kita dapat bersilaturahim dalam rangkaian acara santunan bersama PMI Jakarta Utara, sekaligus kita nanti diakhiri dengan buka puasa bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang pertama ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Provinsi Jakarta Utara, beliau tidak bisa hadir. Salam hormat dari beliau untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan izinkan saya mewakili dan menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota. Bapak dan Ibu serta undangan yang berbahagia, sebagaimana kita bersama bulan Ramadan yang tinggal 10 hari terakhir ini, itu merupakan bulan Ramadan, merupakan bulan yang mengajar kita tentang keikhlasan, kepedulian, berbagi terhadap bersama, dan ini saya yakin dan percaya merupakan nilai-nilai yang sejatinya merupakan nafas dari langkah pengabdian keluarga besar PMI se-Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Saya sangat mengapresiasi rangkaian kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh PMI Jakarta Utara. Tadi disampaikan oleh Bang Rizal, ada santunan, kemudian pengobatan gratis, ada cek mata, dan segala macam yang telah dilaksanakan kegiatan sosial lainnya. Yang saya yakin bahwa kegiatan tersebut bukannya sekedar program kerja, tetapi merupakan wujud nyata dari nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi utama Palang Merah Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah berbagai tantangan kehidupan perkotaan, kehadiran PMI beserta relawannya selalu menjadi harapan bagi masyarakat.
Ketika ada yang membutuhkan darah, PMI hadir. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, PMI juga hadir. Di sini ada klinik gratis ya Bang Rijal ya. Dan bahkan kemarin banjir juga PMI terdepan hadir. Jadi pada prinsipnya ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan kepedulian, PMI Jakarta Utara selalu berada di garis terdepan. Bukan hanya di lingkup Jakarta Utara, izin Pak Sarul, Pak Sekretaris, di Provinsi DKI Jakarta, bahkan ke Aceh kemarin. Aplaus untuk PMI Jakarta Utara. Terima kasih. Ini menunjukkan bukti bahwa PMI bukan hanya organisasi kemanusiaan, tapi juga rumah besar bagi para relawan yang memiliki hati tulus untuk menolong sesama. Semangat melayani, melayani dengan hati. Semangat mengabdi tanpa batas dan tanpa pilih kasih. Terima kasih kepada PMI. Saya percaya bahwa kekuatan terbesar PMI, khususnya di PMI DKI Jakarta dan Jakarta Utara, bukan hanya pada programnya, tetapi pada semangat kebersamaan, solidaritas, dan rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh seluruh keluarga besar PMI. Melalui momentum kegiatan pada hari ini, saya berharap silaturahmi yang terjalin di antara kita semua semakin erat. Karena dari silaturahmi lahir kepercayaan, dari kebersamaan lahir kekuatan, dan dari kepedulian kita bersama akan lahir perubahan besar bagi masyarakat. Terima kasih pada PMI Jakarta Utara pada khususnya yang telah menjadi teladan gerakan kemanusiaan yang tidak hanya aktif saat terjadi bencana atau kebutuhan mendasar, tetapi juga konsisten menghadirkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga setiap langkah kebaikan yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Akhir kata, pada kesempatan yang terakhir ini juga saya ingin menyampaikan, tidak lama lagi Lebaran akan tiba. Tentunya saya yakin percaya di antara keluarga besar PMI akan mudik untuk bersilaturahmi berlebaran dengan keluarga di kampung halaman. Saya titip pesan salam hormat untuk para keluarga di kampung halaman, dan kemarin juga Pak Gubernur menyatakan bahwa mudik di Jakarta pada Lebaran kali ini temanya adalah mudik ke Jakarta. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak mudik ke kampung halaman, di Jakarta diberikan fasilitas. Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa di Lebaran hari pertama dan kedua akan menggratiskan transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat seperti Transjakarta, Jaklingko, LRT, MRT. Selain itu, biasanya kaum ibu nih, bagi kaum ibu nih yang akan berlanja di pusat-pusat perbelanjaan diberikan diskon yang menarik hingga 50%. Bagi yang menginap di hotel demikian juga, Pak Guru menyampaikan diberikan diskon menarik. Jadi di Jakarta pun sudah menarik Bapak dan Ibu. Kalau memang tidak sempat kemudik ke kampung halaman, gunakan teknologi. Kan ada tuh video call, bisa kelihatan juga. Komunikasi bisa lebih intensif juga. Demikian Bapak dan Ibu sekalian pesan-pesan yang ingin sampaikan. Akhir kata, kembali saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran pengurus dan relawan PMI, khususnya PMI Jakarta Utara, atas dedikasi dan pengabdiannya bagi kemanusiaan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Akhirnya saya akhiri dengan pantun. Pagi hari memetik melati, disimpan rapi di dalam taman. PMI hadir menjamin dengan sepenuh hati menebar kebaikan di bulan Ramadan. Akhirul kata, berjalan di atas titian di langit awan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa beli perhiasan untuk istri terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap orang-orang tua saya, ada Bang Rijal,
ada Bang Haji Agung, Kabak Kesra, ada Bang Acang, ada Bang Umar, dan seluruh abang-abang yang pompong semua sehat. Apa kabar semuanya sehat? Kalau jam segini paling kagak enak mendengar umur. Ini jam segini paling kagak enak mendengar orang ngomong, kagak enak. Tapi paling kagak enak lagi kalau orang ngomong kagak didengerin. Mudah-mudahan lahir batin sehat semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala telah ngajarin kita dari dulu sebenarnya ilmu, Pak. Namanya ilmu tahu-tahu. Baru perasaan kemarin baru lahir, sekarang tahu-tahu udah gede aja, betul? Baru kemarin bikin KTP, tahu-tahu udah kawin aja ini bocah. Baru perasaan keparasan baru kemarin dia kawin, sekarang tahu-tahu punya anak. Perasaan baru kemarin ini anak ngelahirin, sekarang udah punya cucu aja, tahu-tahu, betul? Baru kemarin perasaan sidang isbat, Pak. Tahu-tahu sekarang lebaran tinggal berapa hari lagi sih? Baru kemarin bini kita minta beliin baju, tahu-tahu sekarang kita lagi pusing lagi aja pala kita ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan pusingnya kita ngebeliin baju buat bini menjadi lillah. Amin ya rabbal. Makanya Ramadan ini, Pak, adalah momentum yang tepat untuk kita bermuhasabah. Bermuhasabah dan berintrospeksi diri. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Fastabiqul khairat. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak Ustaz, kita udah sholat tuh, kita udah zakat, udah puasa, udah santunan bahkan kita. Iya, kita emang udah sholat, tapi ngomongin orang kita masih jago, betul? Betul atau betul? Iya, kita puasa nahan lapar, nahan haus, iya. Tapi ngomongin aib mertua kita juga pelakunya, betul? Kita zakat, infak, sedekah, kita santunin tuh anak yatim. Akan tetapi nafsu pengen dipandang juga masih gede dalam diri kita, betul? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi insya Allah saya doain PMI Kota Jakarta Utara, keluarga besar kita ini jauh dari namanya takabur. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kita doain panjang umur semua pengurusnya, dimudahin segala urusannya, amin. Dimudahin hidupnya dan juga digampangin matinya. Bapak pengen matinya gampang, pengen matinya susah? Pengen matinya gampang, pengen matinya susah? Kalau pengen matinya gampang, nanti pas adzan maghrib kita doain semua yang di sini semua pada makan. Amin ya rabbal. Sehat semua, Bu? Bapak Ibu semua sehat? Yang punya utang, ada yang punya utang? Yang punya utang tunjuk tangan dulu. Ini mumpung bulan suci Ramadan, dilipatkan amal, dianggapnya semua dosa dihapus sama Allah. Amin Allah ya rabbal. Semua ibadah diterima pahalanya, semua permohonan diterima oleh Allah dan ijabah, dan termasuk doa kita supaya terlindas daripada utang. Amin ya Allah ya rabbal. Siapa yang punya utang angkat tangan? Yuk kita doa bareng-bareng. Mau saya kasih amalan nggak? Mau saya kasih amalan nggak? Bu, maaf Bapak Ibu, maaf utang Ibu dari 5.000 sampai 500 juta nih. Baca ini amalan, insya Allah lunas. Amin ya Allah ya rabbal. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Nggak terkecuali Bang Acang juga angkat tangan. Bang Acang apa-apa punya utang. Ayo angkat tangan semuanya. Syaratnya cuma 2. Syaratnya ikutin omongan saya, yang kedua yang keras suaranya, betul? Siap? Siap, angkat tangannya. Ikuti omongan saya. Doa lunas hutang. Ayo, yang kurang kompak, kurang kompak. Kalau cuma yang kompak-kompak. Doa lunas hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar. Amin ya Allah ya rabbal. Ya saya salahnya di mana?
Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma dapat waktu dikit, nggak apa-apa, alhamdulillah berbagi. Ya, lagi jam segini paling kagak enak ceramah, Pak. Ya, paling kagak enak ceramah jam segini nih. Udah pada paham, jangan cuma ngasih cerita doang. Dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepedean, Pak. Dia ngomong sama Allah. Musa bergelar kalimullah, Nabi yang sering ngobrol sama Allah. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, apakah sholatku sudah berkesan untukmu? Ini dalam kitab Muqasabatul Qulub Imam Ghazali. Musa nanya sama Allah, ya Allah, apakah sholatku sudah berkesan? Saban hari aku sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, malamnya qiyamul lail. Apakah sudah berkesan bagimu ya Allah? Apa kata Allah? Hai Musa, sholat yang engkau tegakkan, sholat yang kau dirikan untukmu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Engkau salatnya benar, engkau wudunya benar, maka engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ibu udah ngerasa sholat tapi mulutnya masih nyonyor rame nyinyir tetangga, tanya dulu udah sholat apa belum? Betul? Betul atau tidak? Bapak kalau udah ngerasa sholatnya sudah benar, sholatnya sudah ngerasa baik, matanya masih jelalatan sama janda sebelah, tanya udah sholat apa belum? Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Musa, sholatnya untukmu. Lalu kalau sholat bukan, Musa ngomong lagi, kalau bukan sholat mungkin puasaku ya Allah. Apakah puasaku yang dari pagi sampai sore aku nahan lapar, aku kesal, aku letih, aku lelah hanya untukmu puasaku ya Allah. Apakah sudah berkesan untukmu ya Allah? Kata Allah, tidak Musa, salatmu untukmu, puasa kebaikan yang akan kembali untukmu. Siapa yang berpuasa akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau bapak ibu ngerasa sudah puasanya bagus tapi masih hasut, masih iri, masih dengki, masih ngeliatin makanan yang dibawa panitia, tuh nggak, udah kacau udah itu. Jangankan Ustadz Kiai kalah udah ya makanan. Lanjut Bu, lanjut Pak, lanjut atau tidak? Salat tidak bermanfaat buat Allah dari Musa. Puasa biasa saja dianggapnya. Mungkin zikirku ya Allah, kalau salatku tidak, puasaku tidak berkesan untukmu, mungkin zikirku ya Allah. Kata Allah, hai Musa, zikirmu pun untukmu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Engkau berzikir, hatimu akan tenang. Bu, Pak, yuk kita zikir dulu. Mudah-mudahan hatinya bisa tenang baca doa. La ilaha illallah. Ayo sompak semuanya. La illallah. La habis zikir saudara WA minjem duit 10 juta buat lebaran, jangan dibalas, zikirin aja. La ilaha illallah. La Muhammad. Udah tanggal segini THR belum cair, jangan marah, zikirin aja. La ilaha la Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bu, yang udah sholat istiqomah, yang udah puasa istiqomah, yang zikir istiqomah, yang sedekah santunan istiqomah. Mohon maaf, jangan bangga dengan sholatnya, jangan bangga puasanya. Mohon maaf, Imam Ghazali masuk surga bukan karena sholatnya. Imam Ghazali masuk surga bukan karena zakatnya. Imam Ghazali masuk surga bukan karena puasa hajinya. Imam Ghazali Allah masukkan ke dalam surganya Allah karena membiarkan seekor lalat meminum habis tintanya pengen ngarang kita. Ditanya Allah menanya sama Ghazali, wahai Ghazali, apa maksudnya? Apa engkau tahu aku masukkan engkau dalam
dalam surga karena apa? Oh, Ghazali ngomong Pak, karena salatku ya Allah, bukan. Karena puasaku ya Allah, bukan. Karena zakatku ya Allah, bukan. Karena santunanku ya Allah, bukan. Aku masukkan kamu ke dalam surgaku karena membiarkan seekor lalat meminum tinta waktu pengen ngarang kitab. Ibu dagang nasi uduk, kalau besok masih banyak laler jangan diusir, insya Allah rugi nggak ada yang beli. Pak, ya Bu ya, Bu, jangan bangga dengan sholatnya, jangan bangga dengan zakatnya, jangan bangga dengan sudah mengamalkan amal-amal besar selama Ramadan. Mohon maaf, banyak orang masukkan ke dalam surganya Allah bukan karena ibadah-ibadah mahdoh. Banyak orang masukkan orang ke dalam surganya bukan karena salat, zakat, puasa, hajinya, tapi Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah karena melakukan amal-amal kecil, Pak. Ada seorang musafir, Pak, dia haus minum air dalam sumur, dia naik ke atas, ada anjing sedang menjulur-julurkan lidahnya kehausan, dikasih minum tuh anjing, selamat itu anjing dari kematian. Allah redho. Pak, kalau bulan Ramadan ngasih minum anjing aja masuk surga, bagaimana yang kalau bapak kasih anak-anak yatim, betul? Bagaimana yang kalau bapak ibu kasih anak-anak fakir miskin, betul? Maka apakah pahalanya tidak lebih besar lagi? Hadirin, mohon maaf, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib dan buka puasa bersama. Kita doain atas salam dari kepala kantor kami, semoga istiqomah PMI Kota Jakarta Utara di dalam melayani umat warga Jakarta Utara. Tolong semangatnya, istiqomahnya, walaupun kantornya kagak ada pintu gerbangnya. Ini menandakan bahwa PMI Kota terbuka 48 jam buat warga Kota Jakarta Utara. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berjalan menuju taman. Taman indah penuh bunga. Jika selama memandu ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup seluruh rangkaian acara pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Fauzia Sri Rahayu selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Billahi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum